Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan pertarungan yang sengit dilakukan oleh sekelompok manusia terhadap para pasukan Beast yang datang menyerang ke arah mereka. Namun sepertinya barikade yang dibuat oleh para manusia itu tidak mampu bertahan lama dari gempuran para monster Beast yang datang ke sana. Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pasukan extraordinary nampaknya kini sudah turun ke medan pertempuran dan mencoba menghajar satu persatu monster beast yang memasuki area perkotaan. Dan nampaknya gempuran demi gempuran dilakukan oleh para monster beast yang ada di sana. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah para tentara melayangkan timah panasnya tepat menuju ke arah monster beast. Namun nampaknya monster beast itu terlalu banyak dan tidak mampu ditahan dengan senjata biasa oleh para pasukan tentara. Melihat hal itu, salah seorang prajurit extraordinary berambut putih di sana berkata, "Kebanyakan bis ini di atas level 7 dan jumlah mereka terlalu banyak. Jika kita tidak segera membunuh mereka, kota pasti akan hancur." Namun tiba-tiba saja di tengah-tengah pertarungan itu, si Pak Tua ini merasakan getaran yang sangat kuat dan dia mengira bahwa itu getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Namun insting dari para binatang ini mengatakan hal yang berbeda, yang sontak kali itu pun membuat mereka langsung mundur dari penyerangan itu. Melihat hal itu, di sini para tentara pun bertanya-tanya, tunggu, apa mereka semua mundur hanya karena gempa bumi? Dan lanjut diperlihatkan si Uban yang berkata, lupakan, yang paling penting kita berhasil, semua bis itu telah mundur sekarang. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada kabut asap yang muncul di hadapan mereka semua. Sontak hal itu pun membuat para tentara di sana menjadi kebingungan. Kenapa tiba-tiba muncul kabut asap? Namun dari balik sela-sela perbincangan itu, salah seorang tentara di sana nampak gemetaran sembari berkata, itu apa?" Dan nampak yang datang menuju ke arah mereka itu adalah pasukan Xiu yang dipimpin langsung oleh Xiu yang diketahui kini dia sudah bisa bergerak di atas dataran. Melihat hal itu, si Uban nampak sangat ketakutan sembari berkata, ini sangat berbeda dari gerombolan monster sebelumnya, gelombang spiritual yang mirip seperti lautan. Kita tidak akan punya kesempatan untuk menang. Kita harus menjauh dari sini semuanya, kalian harus keluar dari kota ini. Bunyikan alarm dan segera evakuasi semua orang yang ada di dalam kota. Siapapun harus bertahan hidup dan meminta bantuan ke markas pusat. Jika tidak, kita semua akan mati. Itu karena sang demon tree ada di sini. Dan kini diperlihatkan cabang-cabang akar dari Xiu sudah mulai merambat ke seluruh penjuru kota. Dan nampaknya di sini Xiu langsung mengisolasi tempat itu agar tidak ada manusia yang berhasil kabur. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang memerintahkan kepada pasukannya bantai. Dan tanpa ragu-ragu gerombolan monster yang dibawa oleh Xiu datang ke kota itu langsung menghajar satu persatu manusia yang ada di hadapannya. Dan nampaknya pertempuran besar-besaran kini terjadi di kota itu karena kini diperlihatkan salah seekor monster laba-laba menjerat banyak sekali manusia di dalam jaringnya dan beralih ke sisi Firefox. Dia nampaknya mengeluarkan kekuatan elemen apinya untuk membatasi pergerakan manusia yang ada di sana dan membumi hanguskan semua yang ada di hadapannya. Dan gedung-gedung yang menjulang tinggi ke atas langit kini telah dililit oleh akar pohon dari Xiu. Dan beralih ke sisi Pak Tua sebelumnya, diperlihatkan dia nampaknya masih selamat dari gempuran sebelumnya. Dan dengan sisa nyawa terakhirnya diperlihatkanlah dia melepaskan sebuah timah panas tepat menuju ke arah Xiu. Tapi nampaknya hal itu semua menjadi sia-sia belaka. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang mengangkat tubuh dari si Pak Tua sebelumnya. Dan sembari itu si Uban pun berkata, kami manusia tidak akan membiarkanmu hidup dengan bebas. Kau pasti akan mati dan kami juga pasti membunuh semua beast di dunia ini. Mendengarkan hal itu, Xiu pun menatap tajam dan berkata, ya, dan kalian sudah mencobanya sebelumnya. Sekarang kami semua datang ke sini untuk memastikan satu hal, bahwa hidup dan takdir planet ini bukan kalian manusia yang menentukan segalanya. Dan tidak lama setelah Xiu dan para bawahannya menguasai kota itu, diperlihatkanlah Qianso yang masuk ke dalam sebuah mall dan nampaklah di hadapan mereka banyak sekali makanan yang sangat lezat. Dan beralih ke sisi Thorn, jiwa perempuannya itu masih melekat
karena diperlihatkan dia langsung pergi melihat semua baju yang ada di hadapannya. Dan beralih ke sisi dari Xiu, diperlihatkanlah Qian Er yang mendekat ke arahnya sembari berkata, "Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun menjawab, "Kita akan menunggu mereka datang untuk bernegosiasi." Dan lanjut diperlihatkan Qian Er yang berkata, "Misty Mountain berlokasi di barat laut dari Federasi. Ini membuatnya mudah untuk bertahan tapi sulit untuk menyerang. Dan jika Federasi meluncurkan serangan berskala besar seperti sebelumnya, kita juga akan mengalami kesulitan. Kita akan membuat perbatasan dengan kota Qianfeng sebagai garis pemisah dan mengklaim semua wilayah utama Great River Basin dan gurun sebagai wilayah kita. Kita harus mengelola semua area yang luas ini dengan benar. Dengan itu Master akan dapat memerintah dengan makmur. Ketika kabut tebal muncul lagi, manusia tidak akan berani menyerang Master. Kita yang bahkan tidak takut dengan bom nuklir. Meskipun Federasi kehilangan 1 dari 8 wilayahnya, tapi selama Master tidak terus menyerang mereka, mereka seharusnya tidak akan berani mengganggu Master lagi." Mendengarkan pendapat itu di sini Xiu pun nampak sangat senang sembari berkata, "Nah ya, kau benar, memang itu yang aku maksud." Dan lanjut dia berkata, "Langkah berikutnya akan terserah pada manusia itu." Karena diperlihatkan si Uban sebelumnya dilepaskan oleh Xiu untuk menyampaikan pesan kepada pemimpin dari umat manusia. Dan sembari menyetir mobil diperlihatkanlah si Uban yang mengingat perkataan dari Xiu, "Kembalilah dan beritahu Federasi, kau harus menyerahkan orang yang berniat meluncurkan senjata nuklir ke pegunungan berkabut. Jika tidak, seluruh warga kota Maple, 200.000 orang akan musnah." Dan lanjut diperlihatkan si Uban yang nampak mengeratkan giginya sembari berkata, "Sialan." Dan beralih ke sisi Qian Er kembali yang berkata, "Master, apa Federasi benar-benar akan menyerahkan orang itu?" Dan lanjut Xiu menjawab, "Yang aku mau bukan hanya orang di balik layar, tapi juga sebuah statement dari Federasi. Bahkan jika orang yang datang hanyalah karakter kecil yang tidak signifikan, jika kita menukar orang itu untuk keselamatan kota, ini akan menjadi pertama kalinya manusia bertekuk lutut di hadapan Beast. Dan ini akan cukup untuk menurunkan prestise Federasi. Jika mereka tidak menyelamatkan warga kota, mereka akan dianggap kriminal karena meninggalkan orang-orang mereka. Seluruh dunia akan menentang Federasi jika itu terjadi. Dan tidak peduli apa yang Federasi pilih, mereka akan tetap kehilangan muka." Sementara itu di sisi lain lautan di negeri Sakura, 2 monster raksasa sedang bertemu. Pertemuan antara makhluk raksasa daratan dan Leviathan dari dasar lautan. Beast serigala kejam di padang rumput dan dataran tinggi. Dan di zona terlarang White Giant Rhinoceros, sang raja bawah tanah Giant Rat. Di masa depan yang jauh, semua monster mengerikan itu akan terlibat pertarungan sengit dengan Yu Xiu. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan poin evolusi dari Xiu sudah mencapai angka 1,6 juta poin evolusi. Selain poin evolusi yang didapatkan dari gelombang Beast di Great Mountain, kota Maple juga akan menjadi tempat yang bagus untuk panen poin. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para bawahan dari Xiu datang menghadap sembari berkata, "Gatri, apa kau mencari kami?" Melihat kehadiran 2 sosok makhluk kuno di hadapannya, di sini Xiu pun berkata, "Oh, kalian akhirnya datang." Dan lanjut dia berkata, "Makhluk raksasa dengan genetik Beast zaman purba dan juga penampilan yang seperti dinosaurus. Bakat langka seperti mereka tidak boleh disia-siakan. Aku memanggil kalian ke sini karena aku ingin memberikan kalian life essence dan mengkonfirmasi status kalian. Mulai sekarang kau akan dipanggil Glacier dan sang ke-7 Fierce Beast, dan kau akan dipanggil King Shou, sang ke-8 Fierce Beast. Sekarang ambillah life essence ini dan teruslah menjadi jauh lebih kuat." Mamut yang mendapatkan life essence itu di sini tubuhnya nampak memancarkan cahaya yang hijau, dan nampaknya sedikit demi sedikit kekuatannya kini sudah bertambah. Dan beralih ke sisi T-Rex ini, dia nampaknya juga mendapatkan hal yang sama dengan si mamut. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Ke-9 Fierce Beast telah resmi terbentuk." Dan lalu kini Shin pun beralih ke kantor Federasi. Diperlihatkan salah seorang di sana berkata, "Demon Tree itu ternyata bisa bergerak dan bahkan memimpin sekumpulan besar Beast untuk menyerang kota manusia." Mendengarkan hal itu di sini ketua Federasi pun berkata, "Di mana orang yang membawa berita itu?" Dan salah satu bawahannya pun berkata, "Dia sedang berada di rumah sakit. Dia sudah tidak sadar selama 3 hari dan dia terluka parah."
Demon Tree memang mengepung sebuah kota, tapi dia tidak melakukan pembantaian secara luas. Malahan dia menangkap warga kota sebagai sandera. Dia mengancam kita untuk menyerahkan orang itu, tapi bukankah ini menunjukkan bahwa si Demon Tree ini lebih mirip seperti seorang manusia? Mendengarkan hal itu, si ketua federasi pun berkata, kali ini apakah kita benar-benar akan menyerahkan orang itu? Tapi ini juga akan berakibat buruk bagi kita. Mendengarkan hal itu, si Jenderal Shao pun berkata, jangan terlalu memikirkan hal ini. Aku adalah orang yang mengusulkan rencana ini, jadi aku akan pergi. Kita tidak bisa meninggalkan ratusan ribu warga kota begitu saja. Dan beralih ke sisi ketua federasi yang kembali berkata, Demon Tree itu berniat untuk balas dendam. Kau pasti akan mati. Namun di sini Jenderal Shao berkata dengan lantang, aku tidak takut mati, tapi aku memiliki banyak pertanyaan di kepalaku, dan aku akan menanyakan ini langsung kepadanya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah iring-iringan mobil berjalan menuju tepat ke arah Xiu, dan nampaknya di salah satu mobil di sana diperlihatkanlah Jenderal Shao yang sedang bergumam, jika aku tidak melihatnya secara langsung, aku tidak akan pernah mempercayainya. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang menyadari kehadiran dari sekelompok manusia itu dan berkata, akhirnya. Dan tidak lama diperlihatkan salah seorang di sana berkata, Komandan Federasi telah tiba, tolong bukakan jalan dan izinkan kami melakukan negosiasi. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah pintu di hadapan mereka kini telah terbuka, dan diketahui orang yang memimpin rombongan itu adalah si Thunder yang dikalahkan oleh Xiao King sebelumnya dalam pertempuran. Dan sembari itu diperlihatkan si Thunder ini bergumam, si Demon Tree itu benar-benar sombong. Setidaknya aku juga sudah berevolusi ke puncak Extraordinary First Order selama Tide of Spiritual Energy kali ini. Jika aku punya kesempatan, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengalahkan Demon Tree itu. Namun tiba-tiba saja di saat si Thunder melangkahkan kaki ke dalam area itu, dia menjadi kena mental melihat banyaknya monster yang bermunculan di hadapannya dan dengan tingkatan yang luar biasa. Sontak hal itu pun membuat dirinya gemetar di saat dia melihat Bison yang datang ke hadapannya. Dan sembari terbata-bata, si Thunder pun berkata, tunggu sebentar kak, kami datang ke sini untuk bernegosiasi. Dan lanjut diperlihatkan Bison yang berkata, ikuti aku. Melihat hal itu, di sini Thunder pun meneteskan keringat sembari bergumam, banteng ini juga bisa berbicara bahasa manusia. Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jenderal Shao yang kini sudah face to face dengan si Xiu. Sembari itu di sini Jenderal Shao pun bergumam, Demon Tree ini memiliki pasukan yang mengerikan. Jadi Jenderal Li bertarung melawan monster-monster ini. Tekanan ini sungguh mengintimidasi. Dan tiba-tiba saja beberapa warga yang ditahan di sana berteriak, Jenderal Shao, itu Jenderal Shao, tolong selamatkan kami Jenderal Shao. Kumohon selamatkan kami, anak dan istriku terluka. Mendengarkan hal itu, di sini Jenderal Shao pun berkata dengan lantang, aku Jenderal Shao Yuanji dari Pusat Federasi. Aku adalah dalang utama di balik peluncuran senjata nuklir di pegunungan berkabut. Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, jadi kau seorang Jenderal Federasi. Dan lanjut Jenderal Shao berkata, karena sekarang aku sudah di sini, cepat bebaskan semua warga kota Maple. Melihat hal itu, di sini Xiu pun menatap tajam dan berkata, kau berani menyuruhku? Sontak mendengarkan hal itu, para pasukan dari Xiu mengaung sekencang-kencangnya yang membuat para manusia yang berada di sana menjadi terintimidasi. Dan dengan wajah yang cukup khawatir, di sini Thunder berkata, apa mereka akan menggunakan kekerasan? Ada terlalu banyak beast di tempat ini. Jangankan beast di level extraordinary, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah level 6, terutama si dinosaurus yang ada di atas sana. Meskipun terlihat diam dan tidak peduli, tapi aku selalu merasa dia sedang mengawasi kami. Jika bukan karena kehadiran Demon Tree, aku jamin dia pasti sudah menerkam kami sejak tadi. Anak buahnya saja sudah semengerikan ini, apalagi dia adalah Raja Beast yang sesungguhnya. Sialan, jika kita benar-benar memprovokasi monster ini, kita semua pasti akan mati. Dan dari balik sela-sela pemikirannya itu diperlihatkanlah Jenderal Shao yang berkata, tenanglah, kumohon, tolong lepaskan mereka semua. Mereka sama sekali tidak bersalah.
Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Menurutmu kenapa semuanya menjadi seperti ini?" Sontak hal itu pun membuat Jenderal Shao menjadi sangat terkejut. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Aku tidak peduli apa kau benar-benar dalang di balik semua ini. Aku juga tidak peduli kalau kita harus melanjutkan perang dengan kalian setelah apa yang terjadi hari ini. Tapi kalian harus mengingat satu hal. Jika kalian berani menunjukkan diri kalian lagi di hadapanku, akan aku pastikan seluruh dunia tahu siapa aku sebenarnya. Satu-satunya hal yang menunggu kalian adalah sungai darah dan pembantaian yang tak terbayangkan. Karena kau sudah menunjukkan ketulusan, aku juga akan menepati janjiku. Aku akan membebaskan semua warga kota, tapi kau harus mengirim orang untuk membawa mereka semua. Mulai sekarang kota Maple akan menjadi milik negara kabut. Dan manusia yang berani menginjakkan kaki di negara kabut akan mati." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan beberapa orang yang berada di dalam ruangan tertutup. Dan sembari itu salah seorang di sana berkata, "Dia sepertinya tahu kalau kita sedang menonton." Kata-kata itu jelas ditunjukkan langsung kepada kita semua. Tidak hanya Ancient Mammoth, bahkan dinosaurus juga ada di bawah kendalinya. Dan banyak bis kuat lainnya. Untuk sekarang kita tidak bisa melanjutkan perang ini melawan mereka. Jenderal Shao, untuk sementara ini kau harus menahan diri untuk mengambil tindakan. Dan sepertinya di sini Jenderal Shao sudah kembali berada di kediaman Ketua Federasi. Sembari itu Jenderal Shao berkata, "Apa?" Dan lanjut di sini si Ketua berkata, "Ada gelombang serigala di dataran tinggi dan makhluk laut di pesisir pantai. Dan ada juga negara kabut di dataran utama. Sekarang kita sudah terkepung dari segala sisi. Tapi setidaknya kita masih bisa bernegosiasi dengan Demon Tree. Kita tidak bisa mengalami kerugian lagi. Kau harus mundur sekarang." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Xiu yang nampak sangat bahagia sembari berkata, "Akhirnya semua sudah dibereskan. Di masa depan manusia tidak akan berani lagi macam-macam dengan kita. Mulai sekarang kota ini akan diserahkan kepadamu dan grup monyetmu. Ingat, jaga kota ini dengan baik." Mendengarkan hal itu, monyet putih yang berada di sana pun membungkukkan badan dan berkata, "Baik Tuan." Dan beralih ke sisi Qiangso yang berkata, "Master, aku sudah membawa sebagian persediaan yang kita perlukan, tapi masih ada banyak lagi yang belum dipindahkan." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Masih ada banyak waktu untuk memindahkan semuanya. Bawa saja semampu kalian dan ayo kita pergi. Kita akan kembali ke gunung." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang sudah kembali di pegunungan berkabut. Dan nampaknya dia merasa sangat nyaman berada di pegunungan. Tapi setelah nuklir memporak-porandakan tempat itu, sejauh mata memandang tidak terlihat satu tumbuhan pun yang hidup di sana. Tapi nampaknya itu semua bukan menjadi masalah di hadapan Xiu, karena diketahui dia mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan pepohonan dan membuat hutan. Dan tidak butuh waktu lama diperlihatkanlah Xiu yang sudah memperbaiki kekacauan yang ditimbulkan oleh nuklir sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Thorn yang datang menuju ke arahnya sembari berkata, "Master, kau akhirnya kembali. Aku punya kabar baik untukmu." Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun bertanya kabar baik. Dan lanjut di sini Thorn pun berkata, "White Tiger dan juga Bangau akhirnya bisa berbicara." Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi cukup terkejut sembari berkata, "Sungguh?" Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Thorn yang memerintahkan kedua monster itu untuk cepat mengatakan sesuatu. Dan mereka pun mencoba mengobrol satu dengan yang lainnya sembari berbasa-basi. Dan di saat Xiu mendengarkan semuanya sedang berbicara, di sini dia menyadari sesuatu bahwa ada yang aneh. Dan dengan tatapan yang tajam, Xiu pun berkata, "Kalian mungkin cuma tahu beberapa kalimat itu kan?" Sontak hal itu pun membuat si Bangau dan juga White Tiger menjadi jatuh semangat. Sembari itu diperlihatkan Xiu yang kembali berkata, "Astaga, kukira beneran kamu bisa bicara." "Ngemeng-ngemeng, Bangau, aku sudah tahu kalau White Tiger itu bodoh, tapi aku tidak menyangka kau juga sama bodohnya. Biasanya kau jarang mendapatkan sorotan. Ya, bisa dibilang aku juga sering lupa tentangmu. Bahkan jika kau melarikan diri, aku mungkin tidak akan menyadarinya." Dan kini Shin pun beralih memperlihatkan Xiu yang nampak mencoba tebasan anginnya. Dan diketahui pedang angin yang dibuat oleh Xiu itu sudah mencapai level 3. Sembari itu dia pun berkata, "Peningkatan dari Wine Blade-ku naik ke level 3 ini cukup mengesankan. Ini tidak hanya memiliki jarak serangan yang lebih jauh daripada sebelumnya, tapi juga kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Ini sungguh menakjubkan."
Dan aku juga dapat menggunakan ilusi realm bersama dengan spiritual field dan menciptakan skill yang mematikan. Yang satu menjebak musuh dengan ilusi, sementara yang satu lagi melemahkan kekuatan musuh. Ini sungguh kemampuan yang tidak terkalahkan. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa dengan mudah membuat seluruh gunung masuk ke dalam zona kematianku. Dan juga aku berhasil menemukan Spirit Stone dan juga Ice Spirit Stone di kota Maple sebelumnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi ini masih lebih dari cukup. Dan ada juga Fire Spirit Stone di Gunung Raya, tempat di mana si panda itu tinggal. Dengan ini aku sudah mengumpulkan keempat jenis Spiritual Stone. Para bis laut akan segera naik ke daratan. Dan sebelum bencana itu terjadi, aku harus menjadi jauh lebih kuat. Kami sudah menaklukkan Gunung Raya. Langkah berikutnya adalah memperluas wilayah ke wilayah utara. Sebuah tempat misterius di utara, tempat di mana musim dingin akan berlangsung sepanjang tahun. Yang mengejutkan, ternyata ada beberapa orang yang tinggal di tempat itu. Kerajaan Luo berlokasi di wilayah utara. Wilayahnya terus mengalami pengikisan karena lingkungan yang keras. Itu karena jumlah bis eksotis yang ada di sana luar biasa banyak. Ini sebanding dengan gurun pasir, sungai, dan dataran tinggi. Keempat wilayah ini dikenal dengan 4 wilayah mematikan. Agar Yoshiu bisa memperluas wilayahnya ke wilayah utara, dia harus menaklukkan Gunung Raya terlebih dahulu. Itulah kenapa kita harus melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Gunung Raya. Dan kini diperlihatkan pasukan ekspedisi kini sudah mulai bergerak, yang dimana pasukan ekspedisi itu terdiri dari mamut dan juga dinosaurus yang mampu bergerak dengan sangat cepat. Dan tidak luput, aligator juga bergerak untuk menaklukkan Pegunungan Raya. Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, dengan 3 bis kuat seperti mereka, aku yakin tidak akan ada masalah di dalam ekspedisi ini. Tapi sepertinya di luar dari perintah Xiu, diperlihatkan Flash dan juga Mantis nampak ingin bergerak untuk melakukan ekspedisi itu. Dan diketahui Mantis saat ini sudah berada di level 9, sedangkan Flash sudah berada di Extraordinary First Order. Melihat hal itu sontak membuat Xiu menjadi cukup takjub sembari berkata, Flash juga sudah mencapai Extraordinary First Order. Belakangan ini aku terlalu sibuk dengan manusia sampai aku tidak punya waktu memperhatikan mereka. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang memperhatikan sebuah kemampuan baru yang dimiliki oleh Flash, yaitu Power Absorption, dapat menyerap 30% kekuatan spiritual dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Power Absorption si kecil ini benar-benar mengerikan dalam hal kekuatan. Aku juga harus pergi ke tambang Fire Spirit Stone yang panda sebutkan sebelumnya. Dan kini Shin pun beralih ke wilayah utara. Diperlihatkan di sebuah pegunungan bersalju, T-Rex nampak memangsa beberapa ekor monster yang ada di sana. Dan seakan tidak mau kalah, diperlihatkanlah si mamut yang mulai menyapu bersih Yeti yang ada di hadapannya. Dan lanjut diperlihatkanlah aligator yang menginjak tubuh monster yang ada di hadapan mereka semua. Dan sembari itu aligator berkata, tepat ketika kami sampai di Gunung Raya, sejumlah besar keras salju langsung datang untuk menyerang kami. Kekuatan spiritual luar biasa yang ada di wilayah pedalaman wilayah utara ini sungguh mengerikan. Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke sisi Xiu. Diperlihatkan dia nampaknya sudah sampai di tambang yang disebut-sebutkan oleh panda sebelumnya. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi diperlihatkanlah Xiu yang langsung memasukkan salah satu akarnya tepat menuju ke dalam tambang itu sembari berkata, ini adalah tempat di mana Firestone itu berada. Dan setelah memasuki tempat itu diperlihatkanlah banyak sekali Spirit Stone Fire yang berada di dalam gua itu. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, menurut dari Thorn ini adalah tambang Fire Spirit Stone skala kecil, tapi ini seharusnya sudah cukup. Ayo kita serap semua Fire Spirit Stone yang ada di sini. Dan tiba-tiba di saat Xiu sedang menyerap kekuatan spiritual itu, sebuah energi yang sangat besar menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan bahkan energi itu sampai meluap-luap. Dan jendela notif dari sistem pun terus bermunculan di hadapannya. Kekuatan spiritual meningkat 1.810.000, 1.825.000, 1.830.000. Dan nampaknya kekuatan spiritual dari Xiu ini terus meningkat dan melaju dengan sangat pesat. Melihat kumpulan energi yang sangat besar itu, diperlihatkan para bawahan dari Xiu mulai mendekat ke arahnya.
Dan sembari itu diperlihatkanlah si QB yang mulai berkultivasi untuk menyerap energi yang meluap-luap itu. Melihat hal itu, di sini Siu pun mulai bertanya-tanya dan berkata dalam hatinya, fire atribut di sekitar sini telah menjadi lebih murni dengan kehadiran QB. Sungguh luar biasa. Sistem aku ingin mengupgrade salah satu cabang. Dan tidak lama, jendela dari sistem pun muncul di hadapan Siu, membutuhkan 10.000 poin evolusi untuk upgrade cabang. Upgrade cabang ke level 4. Melihat hal itu, di sini Siu pun bergumam, mengupgrade satu cabang dengan 10.000 poin evolusi itu memang cukup mahal. Setelah mencapai extraordinary third order, jumlah cabang yang aku miliki sudah melebihi 100. Kalau 2 juta poin evolusi yang aku miliki aku gunakan semuanya untuk mengupgrade cabang, aku tidak akan punya poin evolusi yang tersisa untuk mengupgrade kemampuanku yang lain. Kekuatanku di extraordinary third order sudah menjadi bencana bagi umat manusia. Tunggu saja sampai aku berevolusi ke level extraordinary fourth order. Aku akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini Siu yang mengupgrade cabangnya naik ke level 4 dan muncullah jendela notif di hadapannya. Mutasi cabang ke level 4 dapat memanfaatkan energi elemental yang berbeda. Energi elemen api menelan cabang melepaskan serangan kuat yang dapat mengeluarkan kobaran api. Energi elemen bumi menguatkan cabang, membuat lapisan skala kuning dan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Dan sembari itu di dalam hutan diperlihatkanlah Bison yang sedang berjalan-jalan. Sembari dia berkata, bosan banget, Master dan Big Sister QB lagi sibuk berlatih. Kurasa aku lebih baik berkeliling sambil memantau yang lain. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah T-Rex yang muncul di hadapan dari Bison. Bison yang melihat kehadirannya di sana, dia pun bertanya-tanya dan berkata, saudara ke-8, kenapa aku tidak pergi ke garis depan? Apa yang kau lakukan di sini? Namun tiba-tiba saja si T-Rex itu melayangkan rekaman terhadap Bison yang ada di hadapannya. Namun tiba-tiba saja di sini Bison mengaktifkan kemampuan gravitasi fieldnya yang membuat si T-Rex itu tunduk di hadapannya. Dan lanjut si Bison berkata dengan tatapan yang tajam, apa yang kau mau? Apa kau ingin memberontak? Melihat hal itu, di sini nampaknya si T-Rex ini hanya mampu mengeluarkan keringat dingin dari sekujur wajahnya dan beralih ke sisi Siu yang berkata, haha, kerja bagus Bison. Dan QB yang berada tepat di samping Siu berkata, Master, aku sudah memurnikan Fire Spirit Stone untukmu. Selanjutnya aku ingin pergi melakukan misi ekspedisi. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun memerintahkan, pergilah bawa Flash dan Thorn denganmu untuk menaklukkan Beast di pinggiran gunung raya. Aku akan meninggalkan beberapa Fire Spirit Stone untukmu nanti. Dan setelah itu diperlihatkanlah Siu yang lanjut berkata, dalam sekejap aku menjadi orang tua yang kesepian lagi. Dan kini Sin pun beralih di pegunungan berkabut. Diperlihatkan para monster-monster yang ada di sana sedang bercanda satu dengan yang lainnya. Dan nampaknya si panda pun ikut tertawa terbahak-bahak melihat kekonyolan mereka. Namun tiba-tiba saja hadirlah si Siu di sana dan berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Jangan membuli ketiga saudara burung bangkai lagi, mengerti? Dan nampaknya ketiga monster yang membuli sebelumnya kini mendapatkan benjolan yang cukup banyak di atas kepala mereka. Dan lanjut Siu berkata, aku akan kembali lagi untuk memberi kalian pelajaran jika kalian mengulanginya. Dan lalu beralih ke sisi Leng Feng. Diperlihatkan dia nampak sedang berlatih dan dia sudah mampu memasukkan aura spiritualnya ke dalam sebuah pedang yang ia genggam. Dan sembari itu Qianso yang melihat latihan itu berkata, kali ini Guthrie berhasil menaklukkan kota Maple dan di masa depan aku harus membawakanmu lebih banyak suplai. Leng Feng yang mendengarkan hal itu di sini dia pun bergumam, aku tidak menyangka pohon itu akan berhasil menaklukkan sebuah kota. Thorn juga membawakanku banyak keperluan harian yang aku perlukan. Dan beralih ke sisi Qianso yang kembali berkata, namun kota tempat tinggal adik perempuanmu, kota Linhai, sepertinya telah terkena serangan invasi Beast. Seluruh kota telah hancur karenanya. Mendengarkan hal itu sontak membuat si Leng Feng ini menjadi cukup jengkel sembari berkata, sialan. Namun tiba-tiba saja muncullah Siu di sana. Leng Feng yang menyadari hal itu di sini dia pun berkata, Master God of Tree. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang berkata, kudengar kau punya seorang adik perempuan.
Aku harus bertemu dengannya. Mungkin saja dia masih hidup di luaran sana dan sedang menunggu kepulanganmu. Jika kau ingin pergi melihatnya, aku tidak bisa menahanmu lebih jauh. Jika kau ingin kembali setelah bertemu dengannya, maka kembalilah. Tapi jika tidak, maka pegunungan berkabut akan selalu menyambutmu dan menjadi rumahmu yang menghangatkan tubuhmu. Mendengarkan hal itu, di sini Lang Feng pun berkata, "Terima kasih Gatri." Dan lalu setelah beberapa jam telah berlalu, diperlihatkan di sebuah kota Linhai. Lang Feng yang nampak sudah sampai di kota itu. Tapi setelah dia sampai di kota itu, dia melihat kotanya sudah porak-poranda. Yang sontak hal itu membuat dirinya menjadi sangat khawatir. Dan diperlihatkan Lang Feng yang langsung menggali reruntuhan yang ada di sana sampai tangannya dilumuri cairan merah. Dan nampaknya di sana Qianso juga ikut pulang bersamanya. Dan sembari itu Qianso berkata, "Sampai kapan kau akan terus menggali seperti ini?" Dan nampaknya di sini diperlihatkan Qianso yang ingin mencoba membantu Lang Feng, dan dia mengangkat sebuah batu yang sangat besar sembari itu berkata, "Bagaimana? Apa kau berhasil menemukannya?" Namun di sini Lang Feng berkata, "Masih belum. Aku dan adikku tinggal di kawasan ini. Rumahku juga memiliki ruangan bawah tanah. Jadi mungkin adikku ada di ruang bawah tanah itu." Dan setelah melakukan pencarian beberapa lama, diperlihatkanlah mereka sudah menemukan ruang bawah tanah itu. Tapi di sini Qianso berkata, tidak ada seorang pun di sini. Sontak hal itu pun membuat Lang Feng menjadi tertegun sejenak. Dan lanjut dia berkata, "Aku mengerti, sebenarnya kota ini bukan hancur karena invasi mutasi bis. Sepanjang jalan menuju ke sini, aku tidak bertemu dengan satupun mutasi bis. Jadi apakah kota ini dihancurkan oleh bom nuklir?" Mendengarkan hal itu, Qianso pun berkata, "God of Three tidak mau kau membenci umatmu sendiri. Bahkan jika posisi kita berbeda, dia tidak ingin kau membuat keputusan yang salah." Mendengarkan hal itu, nampaknya di sini Lang Feng sudah membulatkan tekadnya dan berkata, "Aku akan bergabung dengan tentara God Three dan ingin membalaskan dendam adikku kepada manusia." Dan lalu kini Sin pun beralih di sebuah kota yang nampak pemandangannya sangat cerah. Dan di atas sebuah gedung diperlihatkanlah seseorang yang berambut pink sedang memandangi indahnya kota itu. Dan tidak jauh dari sisinya diperlihatkanlah wanita berambut hijau mendekat sembari berkata, "Apa yang sedang kau pikirkan?" Dan di sini si pink ini pun berkata, "Aku hanya sedang memikirkan kakakku." Dan kembali si hijau mengatakan, "Nona Ling bilang kalau kakakmu sedang berlatih di suatu tempat. Dan ketika dia sudah selesai berlatih, dia pasti akan langsung menjemputmu. Jadi yang harus kau lakukan sekarang adalah membantu Nona Ling memperkuat posisinya di wilayah militer kedua." Dan sepertinya firasat Mimin mengatakan bahwa wanita berambut pink ini adalah adik dari Lang Feng. Dan Nyonya Ling yang mereka bicarakan sebelumnya adalah Qian Er. Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah di pegunungan berkabut. Nampaknya Lang Feng dan juga Qianso sudah pulang ke tempat itu. Dan mereka disambut dengan sangat meriah oleh binatang-binatang yang dirawat oleh Lang Feng selama ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Lang Feng, jadi apa rencanamu di masa depan?" Mendengarkan hal itu, Lang Feng pun menjawab, "Aku tidak bisa meninggalkan si kecil ini begitu saja. Dunia manusia terlalu penuh dengan perselisihan dan aku lebih suka dengan kehidupanku yang sekarang. Master Gatri, mulai sekarang tolong izinkan aku mengikutimu." Melihat hal itu, Qianso pun berkata, "Akhirnya." Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Kau memiliki bakat yang luar biasa dan kau juga tidak lebih lemah dari semua temanmu. Kau memiliki kebanggaan dan kegigihan tersendiri di dalam hatimu. Mulai sekarang kau adalah bayanganku." Dan lalu tidak lama kini Sin pun beralih memperlihatkan tubuh utama dari Xiu yang nampak sedang meluapkan energi dari sekujur tubuhnya. Sembari itu dia berkata, "Ditambah elemen api dan elemen bumi, jika di masa depan aku juga mendapatkan elemen es dan elemen petir, maka aku memiliki keseluruhan tipe serangan elemental. Ketika aku sudah mengupgrade semua cabang dan menyerap kedua elemen Spirit Stone yang tersisa, kekuatan spiritualku pasti akan meningkat dari yang sekarang 2 juta menjadi 5 juta kekuatan spiritual. Dan ketika itu terjadi, manusia hanya akan seperti serangga di hadapanku." Dan lalu kini Sin pun beralih ke bagian luar wilayah utara.
Mas Ox memiliki penampilan seperti sapi dengan tanduk yang seperti domba. Semenjak bangkitnya energi spiritual, Mas Ox telah menjadi penguasa dataran salju. Dan nampaknya para penguasa dataran salju itu kini mulai adu kekuatan melawan Bison. Dan nampaknya tubrukan yang sangat keras terjadi. Namun nampaknya sapi berbulu hitam itu dibantai habis oleh Bison dalam sekali tandukan. Dan lalu beralih ke sisi Little Monkey. Diperlihatkan dia yang menyapu bersih semua sapi-sapi yang ada di hadapannya. Dan seakan tidak mau kalah, diperlihatkanlah si babi hutan yang menerjang ke arah pasukan dari sapi itu. Dan dari sela-sela sengitnya pertempuran itu diperlihatkanlah mamut yang dengan mudah menumbangkan salah satu monster yang ada di hadapannya dengan kaki besarnya. Dan beralih ke sisi T-Rex, dia nampak mencengkram dengan sangat kuat tubuh dari si sapi itu dan mulai mengoyaknya. Dan kini diperlihatkan di hadapan dari Bison banyak sekali sapi yang sudah mulai berkumpul. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Bison yang menggunakan kekuatan gravitasinya untuk menumbangkan banyak sekali monster yang ada di hadapannya. Namun nampaknya serangan dari Bison itu mengalihkan perhatian dari teman-temannya, dan sontak hal itu pun membuat celah yang diambil dengan sangat baik oleh seekor macan tutul putih dan langsung menggigit salah seekor wine wolf yang ada di sana. Melihat hal itu, pemimpin dari suku babi hutan nampak menerjang ke arah macan tutul. Tapi sepertinya di sini macan tutul tidak sebodoh itu. Dia langsung melancarkan serangan yang cepat, tepat mengarah ke arah si pemimpin suku dari si babi hutan. Dan nampaknya serangannya itu berhasil melukai kepala suku ini. Sembari itu diperlihatkan si macan tutul yang menyeringai. Namun tiba-tiba saja sesuatu yang tidak dia sadari, kini musang sudah berada tepat di atasnya. Dan dalam sekali gerakan diperlihatkanlah macan tutul itu kini sudah ditumbangkan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah raja dari Mas Ox, puncak extraordinary first order, telah muncul di hadapan mereka semua. Dan kini scene pun beralih di wilayah Gunung Raya. Diperlihatkan sebuah cahaya terpancar jauh ke atas langit. Dan nampaknya itu semua diakibatkan oleh tumbuhnya bunga elemental api di atas kepala dari Siu. Dan sembari itu dia berkata, ada bunga elemental lain yang mekar. Apa ini karena kekuatanku telah meningkat? Kok mekarnya cepat sekali ya? Dan sembari memikirkan hal itu, tiba-tiba saja pasukan ekspedisi telah pulang ke hadapan Siu. Dan sembari itu mereka membawa banyak sekali monster buruan, yang termasuk pasukan extraordinary first order sebelumnya, yaitu Raja Mas Ox, telah dibawa ke hadapan dari Siu. Siu yang melihat hal itu, di sini dia nampak tersenyum sembari berkata, bagus, mangsa baru telah tiba. Dan lanjut dia memperhatikan macan tutul yang dibawa oleh T-Rex. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif di hadapannya. Mutasi macan tutul salju extraordinary first order. Kemampuan bawaan dalam sekejap dapat meningkatkan kecepatan ke level yang mengerikan. Tapi ini tidak bisa bertahan lama. Jika tidak, tubuhnya akan hancur. Special ability Icebone Claw, cakar yang dapat merobek musuh dan membekukan luka mereka. Frostbreath, menghembuskan nafas dingin yang dapat membekukan apapun. Blood Boil, meningkatkan kekuatan bertarung saat darah melonjak. Melihat semua hal itu, di sini Siu pun bergumam, bagaimana bisa mereka menangkap Beast dengan kecepatan seperti ini? Siapa yang mengalahkan macan tutul ini? Namun di sini si mamut pun menjawab, itu karena dia terlalu sombong yang mulia, dan sebagai hasilnya dia dikalahkan oleh si musang dengan cukup mudah. Mendengarkan hal itu membuat Siu pun kembali bergumam, meskipun begitu macan tutul salju ini cukup bagus, dia bisa tinggal dan berlatih di sini. Dan untuk sisanya ada Raja Mas Ox yang sudah mencapai level extraordinary first order, tapi sayangnya kemampuannya terlalu buruk. Baiklah, aku akan menjadikan mereka saja sebagai poin evolusiku. Dan sebulan telah berlalu semenjak dimulainya ekspedisi wilayah utara. Musuh apapun yang bertemu dengan grup yang dipimpin oleh Bison, bahkan Overlord dataran salju, akan kabur ketakutan. Namun mereka tidak melalui semua itu tanpa ribuan pengorbanan. Kawanan serigala telah berkurang dari yang awalnya 30, sekarang hanya tersisa 10 di antara mereka. Dan untuk kawanan wild boar hanya 7 yang tersisa. Di antara mereka 3 wine wolf dan 2 wild boar telah berhasil menerobos ke level extraordinary first order.
Sepanjang jalan mereka bertemu dengan musuh yang kuat, dan salah satunya adalah Arctic Frostbeard Extraordinary Second Order, dan mereka hampir menghadapi pembantaian total jika bukan karena kemampuan gravitasi milik Bison yang istimewa bersama dengan bantuan mamut dan juga si T-Rex sebagai pengalih perhatian. Mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dan kini Shin pun beralih memperlihatkan mamut yang sedang berbincang berdua dengan Bison. Sembari itu mamut berkata, apa yang harus kita lakukan dengan Arctic Frostbeard itu? Kita sama sekali tidak akan bisa menang melawannya. Namun sesaat setelah itu diperlihatkanlah ular putih muncul tepat di belakang mereka dan berkata, Brother Bison, aku berhasil menemukan sarang beruang jelek itu. Tempat itu juga berisi tambang spiritual stone atribut es. Mendengarkan laporan itu, di sini mamut pun berkata, tidak heran dia sangat kuat. Dia bahkan bisa membekukan tanah hanya dengan lambaian tangannya. Dan lanjut beralih ke sisi Bison yang berkata, ayo pergi. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita tangani sendiri. Sekarang waktunya saudara ke-9 bermain dengan mereka. Dan lalu setelahnya Shin pun menjelaskan, dalam waktu 10 hari setelah Red Fox bergabung dalam pertempuran di Pegunungan Raya menjadi bagian dari wilayah hutan kabut. Setelah itu beberapa hewan langka kembali ke lembah utara Ngarai, sementara yang lain tetap berada di perbatasan Pegunungan Raya. Adapun rubah ekor 9, ia kembali ke sisi Yusiu dan nampaknya dia sedang menyerap energi spiritual dari batu elemen api yang diberikan oleh Siu sebelumnya. Dan sembari itu Siu yang mengamati berkata, apa si QB juga akan menerobos? Namun tiba-tiba saja Siu dikejutkan melihat QB yang kini sudah menumbuhkan satu ekor barunya. Dan di sini Siu pun bertanya-tanya apakah si QB ini telah berevolusi. Dan tanpa menunggu lama dia pun memunculkan panel status dari QB. Dan nampaknya QB masih berada di tahap transcendental pertama. Dan nampaknya si QB memiliki kemampuan baru yang bernama lari berapi. Dengan melangkah di atas api, dia dapat sangat meningkatkan kecepatannya, bahkan mencapai ledakan akselerasi. Dan kemampuan baru lainnya adalah kenaikan ke langit. Melalui kemampuan spiritual yang melonjak, ia melayang ke langit, membutuhkan jumlah energi spiritual yang signifikan. Melihat hal itu sontak membuat Siu menjadi terkejut. Kenaikan ke langit, aku puas hanya tinggal di tahap transcendental ketiga sebelumnya. Aku tidak pernah mengira kalian sudah bisa terbang. Apa itu karena keturunan dari Heavenly Fox? Mendengarkan hal itu, si QB pun menjawab, Master, aku telah membangkitkan bakat baru. Dan di sini Siu pun menanyakan bakat baru, dan kembali QB pun menjawab, ya, manipulasi presisi, kemampuan yang melibatkan pemurnian yang mendalam dari kekuatan spiritual. Bakat ini mengurangi konsumsi kekuatan spiritual sebesar 30%, dan yang paling penting meningkatkan presisi manipulasi kekuatan spiritual. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun bergumam, apa rahasia kenaikan ke langit adalah manipulasi yang halus dari kekuatan spiritual. Tampaknya kenaikan ke langit bukanlah hal yang mudah untuk dicapai bagi hewan biasa. Konsumsi kekuatan spiritual benar-benar besar. Dan lanjut diperlihatkan di sini QB yang sudah mencoba kemampuan barunya itu, tapi tiba-tiba saja dia mengeluarkan keringat dingin dan berkata, dalam beberapa menit saja kekuatan spiritualku sudah tidak cukup untuk menjaga kenaikan ke langit. Aku masih perlu berlatih secara terus-menerus. Dan beralih ke sisi Siu yang kembali berkata, kamu harus mengkonsumsi bunga roh api ini. Dengan cara ini kekuatan spiritualmu bisa meningkat menjadi 400.000. Mendapatkan tawaran itu, di sini si QB pun berkata, Master, aku tidak bisa menerima pemberian ini. Dan beralih ke sisi Siu yang menanyakan kenapa alasannya. Dan QB pun melanjutkan, Master, jika hanya untuk meningkatkan kekuatan spiritual, lebih baik menyimpan bunga elemen ini untuk hewan lain. Sekarang bunga ini tidak akan banyak membantuku. Mendengarkan hal itu sontak membuat Siu pun menatap tajam sembari bergumam, jika begitu kepada siapa sebaiknya diberikan. Dan setelahnya, dalam sebulan setelah pasang surut kekuatan spiritual selama periode ini, Kian menyampaikan berita penting. Banjir binatang global telah menghancurkan beberapa negara kecil di sekitar federasi. Negara-negara seperti Baku dan Gasi telah mengadopsi perekrutan nasional untuk melawan banjir binatang. Beberapa tempat ini menjadi tempat perlindungan bagi binatang, yang lainnya hanya bertahan dengan susah payah. Dan pada saat kelangsungan hidup dipertaruhkan, aliansi 10 negara kini telah terbentuk.
mereka akan mengadakan pertemuan di federasi untuk membahas masalah penyerangan bersama terhadap benteng aliansi federasi. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Xiu. Diperlihatkan semua pasukan ekspedisi sudah menghadap ke hadapannya. Sembari itu Xiu pun berkata, apa mereka semua sudah kembali? Jumlah anggota telah berkurang signifikan. Hanya tinggal 3 serigala abu-abu. Babi hutan tersisa 2 ekor. Tapi mereka telah maju ke tingkat tahap transendental pertama. Jelas terlibat dalam pertempuran adalah cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Bison yang berkata, Master, alasan kami kembali kali ini adalah karena kami menemukan tambang batu roh atribut es. Dan di dalamnya sudah ada binatang langka transcendental second order. Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi cukup terkejut. Dan dia pun bergumam, bahkan di pinggiran utara sudah ada binatang langka second order muncul. Tampaknya akan ada makhluk yang lebih kuat di wilayah yang lebih dalam. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang memanggil Falcon dengan siulan. Dan dengan sangat cepat si Falcon sudah menghadap. Dan sembari itu Xiu berkata, pergilah dan panggil si bayi panda dan burung nasar untuk datang segera ke sini dengan secepat mungkin. Dan setelah itu diperlihatkanlah Xiu yang menggunakan life essence-nya untuk memulihkan para monster-monster yang ada di hadapannya sembari berkata, setelah sebulan pertempuran beberapa binatang langka mengalami terobosan. Sisa beberapa serigala abu-abu di peringkat ke-9 juga menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ada tanda-tanda terobosan yang berbeda dari mereka. Yang lebih penting sekarang adalah, Bison, kamu tidak akan ikut dalam pertempuran berikutnya. Mendengarkan hal itu sontak membuat Bison menjadi cukup terkejut sembari berkata, kenapa Tuan? Namun di sini Xiu kembali melanjutkan, kamu akan segera melakukan terobosan, jadi tinggallah di sini. Malam ini bayi panda dan rubah ekor 9 akan berangkat untuk langsung merebut tambang batu roh. Dan kembali ke sisi Bison yang berkata, kenapa kita tidak menunggu aku melakukan terobosan sebelum kami pergi bersama-sama? Arctic Frostbeard itu sebaiknya tidak dianggap remeh. Aku pikir belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Xiu menyela, tidak apa-apa. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si QB yang sudah hadir di hadapan mereka semua. Dan di sini dia pun berkata, aku telah melakukan sebuah terobosan. Dan nampaknya di sini QB sudah berevolusi ke Transcendental Second Order. Dan nampaknya pasukan dari Xiu sudah memiliki 2 orang yang berada di Transcendental Second Order, yaitu QB dan juga Panda. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Panda yang sedang mengendarai burung pemakan bangkai. Dan nampaknya dia berjalan bersama dengan QB. Dan di tempat itu ada juga White Snake yang sebagai penunjuk arah. Dan sembari itu diperlihatkan Panda yang berkata, aku tidak pernah menyangka akan melakukan misi pertamaku bersama denganmu. Hahaha. Bagaimana aku harus memanggilmu? Semua orang memanggilmu Big Sister. Jadi aku juga akan melakukan hal yang sama. Boleh kan Big Sister? Big Sister, apa kamu bisa mengajariku cara untuk terbang? Aku juga ingin terbang. Apa di masa depan kau akan menumbuhkan lebih banyak ekor? Apa nantinya ekormu akan melebihi 100? Oh, ketika kau mandi, apa airnya akan langsung menguap? Jadi kau tidak pernah mandi ya? Dan sepertinya kebiasaan buruk dari si panda ini belum hilang, karena mulutnya itu tetap saja selalu cerewet, yang membuat si QB ini nampak cukup kesal mendengarkan semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah QB yang melesat dengan kecepatan penuh meninggalkan si panda ini karena dia tidak ingin mendengarkan ocehan yang lebih panjang lagi. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Xiu. Dia nampaknya memikirkan tim ekspedisi itu sembari berkata, apa mereka akan baik-baik saja ya? Bison sudah kembali ke gua Spiritual Stone untuk berkultivasi. Fire Spirit yang ada di bawah tanah sudah diserap setengahnya. 2 juta poin evolusi yang tersisa juga sudah digunakan semuanya. Semua cabangku telah di-upgrade ke level 4. Sekarang sebagian cabang telah memiliki kekuatan elemental. Ketika waktunya tiba, aku akan menyerap Ice Spirit Stone dan juga Lightning Spirit Stone. Dengan itu aku akan memiliki banyak tipe kekuatan elemental sebagai tambahan dengan kemampuan cabang yang dapat membelah dari 1 menjadi 10. Kekuatan elemental pasti akan menjadi sangat mengerikan. Sekarang waktunya mengupgrade akar pohonku.
Aku tidak tahu seberapa tinggi level bis yang ada di kedalaman laut. Lupakan, daripada memikirkan semua hal itu, aku lebih baik berfokus untuk menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba saja sebuah jendela notifikasi muncul di hadapan Xiu, Blood Contract level 1. Dan Xiu yang melihat hal itu di sini dia pun berkata, "Ini adalah kemampuan baru yang aku dapatkan. Ini muncul seiring bertambah kuatnya Thorn." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan di sini Xiu yang menggunakan 1000 poin evolusinya untuk mengupgrade Blood Contract. Dan nampaknya setelah mengupgrade kemampuannya itu masih tersisa 106.000 poin evolusi yang dimiliki Xiu. Jadi dia kembali menggunakan 5.000 poin evolusi untuk meningkatkan kemampuan Blood Contract-nya ke level 3. Dan penjelasan dari kemampuan ini adalah dengan menggunakan darah sebagai media untuk membuat makhluk lain sebagai pelayan. Melihat hal itu di sini Xiu nampak terkejut sembari berkata, "Apa aku bisa membuat pelayan? Sepertinya ini sama seperti vampir. Ini dapat mengubah orang biasa menjadi pelayan. Menarik. Ini seperti life essence dengan efek kepatuhan yang lebih kuat." Dan setelah itu diperlihatkanlah Xiu yang memanggil Qianzhou untuk segera datang menghadap ke hadapannya. Dan sembari itu Qianzhou pun muncul dari bawah tanah dan berkata, "Master God of Three." Melihat kehadiran dari Qianzhou di sana, di sini Xiu pun berkata, "Aliansi 10 negara dan utusan federasi seharusnya akan bertemu di perbatasan dalam waktu dekat untuk berdiskusi tentang menyerang kita lagi. Kau akan pergi untuk mengganggu meeting itu. Hentikan atau tunda progres mereka. Jika tidak, setelah mereka bergabung, kita akan jatuh dalam krisis lagi." Qianzhou yang mendapatkan perintah itu di sini membungkukkan badan sembari berkata, "Baik yang mulia." Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Tunggu, aku akan khawatir jika kau pergi sendirian. Jadi bawa beberapa bis bersamamu. Juga jika kau bertemu dengan orang yang berbakat, bawa mereka kepadaku." Dan tidak lama diperlihatkanlah Qianzhou yang muncul tepat di belakang dari Leng Feng. Leng Feng yang melihat kehadirannya di sana, dia pun bertanya, "Kenapa kau datang ke sini?" Dan lanjut Qianzhou menjelaskan, "Aku datang ke sini karena ingin meminta beberapa bis untuk membantuku. Aku perlu membawa beberapa bantuan untuk membantuku di perbatasan." Mendengarkan hal itu di sini Leng Feng pun menjawab, "Jadi kau datang ke sini untuk meminta pasukan bis dariku. Terus bagaimana dengan pasukan gorillamu?" Mendengarkan hal itu Qianzhou pun berkata, "Itu kita baru saja menaklukkan pinggiran kota utara dan sekarang mereka sedang bertugas untuk menjaga wilayah itu." Dan kembali beralih ke sisi Leng Feng yang mengatakan, "Terus bagaimana dengan pasukan semut?" Dan kembali Qianzhou menjawab, "Mereka sekarang bertanggung jawab untuk konstruksi bawah tanah dan transportasi spiritual stone. Jika tidak, aku tidak mungkin punya waktu luang." Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Leng Feng pun memegang kepala sembari berkata, "Hanya mereka saja yang bisa aku pinjamkan kepadamu." Dan nampaknya pasukan yang dipinjamkan oleh Leng Feng itu adalah pasukan tikus bawah tanah, yang dimana salah satu dari tikus itu adalah Rat Emperor dengan kekuatan extraordinary First Order, dan yang tersisa lainnya berada di puncak level 9. Melihat hal itu di sini Qianzhou pun berkata, "1 di level extraordinary First Order dan 3 di level 9. Kau membesarkan mereka sampai seperti ini. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini Leng Feng pun menjawab, "Rat Emperor ini telah membangkitkan Dark Attribute. Aku yakin dia akan bisa membantumu. Aku memberi mereka makan dengan darah dan dagingku sendiri." Mendengarkan hal itu di sini Qianzhou pun menjawab, "Meskipun mereka kuat, tapi kalau cuma 4 mungkin tidak akan cukup." Dan lanjut Leng Feng berkata, "Siapa bilang cuma 4 ekor? Ini adalah seluruh kawanan." Dan sembari itu diperlihatkanlah banyak sekali sorotan mata yang tajam melirik ke arah Qianzhou, yang nampak membuat Qianzhou di sini juga merasa merinding saat melihatnya. Dan lalu kini Xin pun beralih memperlihatkan Arctic Frostbeard Extraordinary Second Order yang nampak mengaung dengan sangat kuat, karena nampaknya dia menyadari bahwa ada sesuatu yang datang kepadanya. Dan dari atas udara diperlihatkanlah panda yang berkata, "Jadi teddy bear ini adalah mangsaku ya? Auramu cukup kuat juga." Dan dengan santainya diperlihatkanlah panda yang melompat dari atas burung pemakan bangkai dan mendarat tepat di hadapan dari teddy bear. Dan sembari itu diperlihatkanlah aura yang dipancarkan dari sekujur tubuh panda ini begitu sangat mengerikan. Dan sembari itu dia berkata, "Aku akan mulai bermain denganmu."
Melihat kehadiran musuh yang cukup kuat di hadapannya, diperlihatkan teddy bear pun meraung sekencang-kencangnya, dan itu adalah sebuah gertakan untuk menyuruh lawan yang ada di hadapannya itu mundur. Tapi beralih ke sisi White Snake, dia berkata, luka dari teddy bear itu ternyata sudah sembuh. Meskipun kita tidak bisa mengalahkannya sebelumnya, tapi kami juga sudah melukainya cukup parah. Tidak menyangka hanya dalam 5 hari dia sudah pulih sepenuhnya. Bahkan nafasnya terasa lebih kuat. Dan lanjut diperlihatkan si panda yang meluapkan auranya sembari berkata, dengar, kalian jangan ikut campur. Akan aku hadapi sendiri makhluk yang ada di hadapanku ini. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah teddy bear yang berlari sekencang mungkin ke arah panda. Dan di sini panda pun sudah menyiapkan sebuah pukulannya yang dilapisi dengan energi bercahaya emas. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah si panda yang mampu mendaratkan terlebih dahulu serangannya yang tepat mengenai wajah dari teddy bear, yang sontak kali itu membuat tubuh dari teddy bear ini terhempas jauh ke belakang dan menghancurkan bebatuan yang besar yang ada di sana. Melihat hal itu, White Snake pun nampak sangat terkejut melihat luapan kekuatan yang ditunjukkan oleh si panda. Dan beralih ke sisi panda, dia pun berkata, demi menjadi lebih kuat, aku terus melatih tubuhku, baik kecepatan maupun kekuatan. Meskipun sudah mendapatkan batu api, aku tidak pernah menyerah. Tunjukkan kepadaku seluruh kemampuanmu. Sebelum mati, beradulah denganku beberapa kali. Dan kini diperlihatkan si teddy bear yang kembali bangkit. Dan sembari itu dia meluapkan energinya dan tiba-tiba saja salju turun di sekitar sana. Melihat hal itu, di sini panda pun tertawa. Hahaha, kekuatan spiritualmu meningkat banyak dari sebelumnya. Kau memang punya kartu as. Kalau begitu, aku juga. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah seluruh salju yang berada di sekitaran dari panda kini sudah mulai meleleh diakibatkan kobaran api yang sangat besar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Sembari itu dia berkata, kekuatan elemen api melawan kekuatan elemen es, manakah yang akan menang? Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah teddy bear yang melayangkan banyak sekali serangan pilar es tepat menuju ke arah panda. Tapi nampaknya serangan itu tidak berarti apa-apa di hadapan dari si panda. Dan dengan sangat cepat diperlihatkan panda yang melancarkan serangan balik yang tepat menghantam kepala dari si teddy bear, yang membuat mata dari si teddy bear ini kini mulai berurat. Dan lanjut dia diperlihatkan mencoba melayangkan serangan balik tepat menuju ke arah si panda yang masih berada di atas udara. Tapi di sini dengan berguling, panda mampu menghindari serangan fatal itu. Melihat hal itu, sontak membuat si teddy bear menjadi cukup tercengang. Namun belum sempat memikirkan langkah selanjutnya, diperlihatkanlah si panda sudah menghantam kembali wajah dari si teddy bear. Dan dengan kecepatan yang sangat gila diperlihatkanlah si panda memantul ke sana kemari, sembari itu menyambar tubuh dari si teddy bear yang mengeluarkan banyak cairan merah. Si teddy bear yang tidak mampu mengikuti kecepatan panda itu, di sini dia langsung meluapkan seluruh energinya sehingga menimbulkan efek shockwave di sana yang sontak kali itu membuat gerakan dari panda kini sudah mulai terhenti. Dan dengan aura kebiruan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, diperlihatkanlah teddy bear yang melancarkan serangan kuatnya terhadap si panda. Dan nampaknya serangan itu mampu membekukan tubuh dari si panda dalam sekejap mata. Melihat hal itu, White Snake nampak sangat khawatir sembari berkata, panda kecil. Namun di sini QB mencegahnya untuk mendekat ke arah sana. Dan beralih ke sisi panda, dia nampaknya kini sudah mulai menghancurkan sedikit demi sedikit es yang mengurungnya. Sembari dia berkata, inikah jurus pamungkasmu? Sungguh membosankan. Sontak hal itu pun membuat si teddy bear menjadi sangat terkejut. Dan wajahnya kini mulai kelihatan pucat. Dan dengan tawa yang begitu riang diperlihatkanlah panda yang berkata, hahaha, kalau begitu mati saja kau. Dan kini diperlihatkan si panda yang melesat dengan kecepatan penuh tepat menghantam tubuh dari si teddy bear, yang membuat si teddy bear ini memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan nampaknya serangan itu menghempaskan tubuh dari si teddy bear yang kini sudah tumbang di atas tanah dengan mulut yang terbuka lebar-lebar. Melihat hal itu diperlihatkan White Snake nampak merasa lega sembari berkata, menang, hebat sekali saudara panda kita ini. Dan sembari menyeringai menakutkan diperlihatkanlah si panda yang berkata, hihihi, aku melakukannya dengan baik kan?
Dan dengan pose yang begitu percaya diri diperlihatkanlah si panda yang berkata, "Aku menang." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah si White Snake yang langsung berteriak dengan wajah yang pucat, "Hati-hati!" Dan kini diperlihatkan si Teddy Bear yang nampaknya masih hidup dan mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah si panda. Tapi untungnya di sini QB masih sempat merespon dan dia menahan serangan yang dilayangkan sebelumnya dan tidak sempat mengenai tubuh dari si panda. Melihat hal itu, di sini si Teddy Bear pun meraung sekencang-kencangnya. Tapi nampaknya raungan itu ditanggapi oleh Firefox dengan menggunakan skill api unggunya yang membakar sekujur tubuh dari si Teddy Bear yang ada di hadapannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si Teddy Bear yang kini sudah menjadi seonggok beruang bakar. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke sebuah kota. Diperlihatkan dalam sebuah ruangan Kian-Er yang sedang melakukan pekerjaannya. Tapi tiba-tiba saja diperlihatkan Falcon yang datang menghampirinya sembari membawa sepucuk surat. Dan sembari membaca sepucuk surat itu, Kian-Er pun berkata, "Kelihatannya Master sudah mengirim Kianso untuk mengganggu utusan. Ini juga baik, kebetulan di antara utusan ada yang sangat merepotkan. Kalau bisa membuatnya tinggal di sana itu paling baik. Sekarang pengaruhku sudah menguasai setengah dari pasukan Jenderal Lee, tapi 40% kekuatan militer masih terjebak di tangan Li Yuanhu yang ada di utusan. Kalau dia kali ini tidak bisa kembali lagi, maka sepenuhnya kekuatan dari Jenderal Lee kini sudah berada di genggamanku." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah seorang vampir yang muncul di hadapan dari Kian-Er. Sembari itu dia berkata, "Orang yang bernama Li Hao itu datang lagi mencarimu dan dia sudah menunggu." Mendengarkan hal itu, Kian-Er pun berkata, "Kenapa dia datang lagi? Katakan padanya, aku pergi berlatih." Mendengarkan perintah itu, di sini si vampir hanya dapat menyetujuinya. Dan lanjut Kian-Er berkata, "Dan kamu, kapan esensi darahmu selesai disuling?" Dan kembali si vampir menjawab, "Sudah ada 4 tetes, tinggal 1 tetes lagi. Setelah itu, kamu bisa menjadikan Letnan Jenderal Li Hao sebagai pengikutmu." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Xiu. Dia nampaknya sedang mengamati bunga elemen yang tumbuh di salah satu tangkainya. Sembari itu dia berkata, 9 kelopak bunga, sebelumnya yang mekar hanya ada 4. Kelihatannya bunga spiritual ini berbeda dengan sebelumnya. Dan lalu tiba-tiba saja sebuah jendela notif muncul di hadapan dari Xiu. Keterampilan bertambah. Xiao Shengtong Yan Si Suyu. Ribuan api seperti bulu jatuh dari langit membakar segala sesuatu. Melihat hal itu, di sini Xiu pun kembali bergumam. Berbeda dengan pertahanan yang mengkristal, kali ini adalah keterampilan serangan. Keterampilan serangan ilahi. Kalau begitu, aku akan langsung menguji cobanya. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah pancaran energi api yang menjulang tinggi ke atas langit. Dan bahkan kekuatan api itu dilihat oleh White Tiger bersama dengan Thorn. Sembari itu dia berkata, kekuatan Gatri semakin kuat lagi. Dan tidak lama setelah pilar api itu menghilang, diperlihatkanlah banyak butiran-butiran api yang kini mulai berjatuhan sedikit demi sedikit. Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Kalau aku menggunakan jurus ini di sekitar sini, semuanya akan hancur. Lebih baik tidak mencobanya. Lagi pula ini hanya menggunakan 20% dari kekuatan spiritualku." Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang menghilangkan energi apinya itu sembari lanjut berkata, "Kalau aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk jurus ini, mungkin bahkan dari gunung kabut besar sampai ke sini, semuanya akan menjadi lautan api." Kekuatan ilahi berbeda dengan pisau daun pohon atau pengalihan kabut, dan dapat dikatakan jika yang terakhir adalah kemampuan khusus dan kemampuan pertama lebih mirip dengan kekuatan hukum. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang menyadari bahwa pasukan dari panda kini sudah mulai kembali. Dan sembari itu diperlihatkanlah mereka membawa bangkai dari si beruang bakar sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah QB yang berkata, "Tuan, beruang ini sangat sombong, mati-matian tidak mau tunduk. Lebih memilih dibakar hidup-hidup olehku daripada menyerah. Di jalan pulang mencoba melawan, hampir melukai burung pemakan bangkai." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Makhluk ekstraordinari tingkat kedua. Kecerdasannya tidak kalah dengan manusia biasa. Kekuatannya juga mengerikan. Ingin menjinakkannya benar-benar bukan hal yang mudah." Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Xiu yang mengangkat tubuh dari si monster beruang itu.
Tapi nampaknya di sini si monster beruang ingin mencoba melawan dan meluapkan energinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang kembali berkata, tidak hanya kekuatan spiritual, bahkan elemen juga diserap olehnya. Baiklah, mungkin dia akan bisa beradaptasi nanti. Kurasa nanti aku harus menyiapkan tambang khusus untuk menyerap spiritual stone. QB, bagaimana situasi tambang spiritual stone tipe S yang berhasil kita dapatkan? Mendapatkan pertanyaan itu di sini QB pun menjawab, seharusnya itu merupakan tambang spiritual stone ukuran menengah yang mulia. Sekarang White Snake dan saudari ke-9 sedang mukbang di sana. Dan nampaknya kini diperlihatkan si panda sedang memakan spiritual stone itu bersama dengan si White Snake. Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun berkata, sayang sekali kita hanya memiliki sedikit teman dengan atribut S. Sepertinya kita harus merekrut lebih banyak bis dengan atribut S ke depannya. Dan sembari melirik ke arah si teddy bear di sini Xiu kembali berkata, hei, apa kau ingin menjadi pengikutku? Dan nampaknya di sini si teddy bear menolak ajakan itu. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, sayang sekali. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Xiu yang menghabisi nyawa dari si teddy bear. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif di hadapannya, membunuh Arctic Frostbeard Extraordinary Second Order, mendapatkan 240.000 poin evolusi. Anda berhasil mendapatkan kemampuan Arctic Frostbeard. Melihat hal itu di sini Xiu pun berkata, aku hampir lupa kalau akarku punya kemampuan ini. Dan muncullah jendela notif kembali di hadapan Xiu yang bertuliskan kemampuan spesial Ice Storm level 1, bisa mengendalikan cuaca dan merubahnya menjadi badai es. Melihat hal itu Xiu pun bergumam, kemampuan mengendalikan cuaca yang baru. Tidak kusangka aku akan mendapatkan kemampuan bagus seperti ini. Kemampuan mengendalikan cuaca yang baru setelah manipulasi kabut. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak kemampuan mengendalikan cuaca, aku tidak hanya dapat membuat tempat ini yang lebih kondusif, tapi juga akan sangat berguna untuk pertempuran di masa depan nanti. Sepertinya aku harus segera pergi ke wilayah utara. Dan lalu kini Shin pun beralih di wilayah kota utara, tepatnya di sebuah kota bernama Si. Diperlihatkan utusan dari federasi kini sudah mulai beriring-iringan menuju ke kota itu. Dan di atas sebuah mobil diperlihatkanlah seorang pria berambut merah menyeringai jahat. Dan utusan dari 10 negara pun nampaknya berkumpul semua di kota itu. Dan diketahui utusan dari 10 negara itu adalah salah satunya Holy Maiden yang menggunakan cadar yang berada di tingkat Extraordinary First Order, dan seorang wanita tua bernama Posu dan dia juga berada di tingkat Extraordinary First Order. Dan tidak lama diperlihatkanlah Li Yuanhu yang turun dari atas mobil sembari tertawa hahaha. Dan diketahui Li Yuanhu ini adalah murid kedua dari Jenderal Li dan berada di tingkatan Extraordinary First Level. Dan jauh di kedalaman tanah diperlihatkanlah Qianso yang nampak sudah berada tepat di bawah dari kota itu. Sembari itu dia merasakan bahwa sepertinya para utusan itu sudah sampai, dan dia mengatakan kepada para bawahannya si tikus tanah untuk segera bersiap. Dan lalu beralih ke sisi Posu, dia yang nampak menatap Yuanhu itu. Dia pun bergumam, jadi ini adalah Yuanhu seperti yang kubayangkan dari orang yang dipilih sebagai murid dari Jenderal Li. Energi spiritualnya benar-benar menakutkan. Dan sembari mendekat diperlihatkan Yuanhu yang juga bergumam, jadi dia yang bernama Posu. Dan orang yang berdiri di sampingnya adalah Holy Maiden. Dan semua orang yang berada di belakangnya juga berada di level 9. Sepertinya utusan dari 10 negara tidak semenakutkan yang aku kira. Sepertinya kau membawa banyak sekali orang dalam pertemuan ini. Dan lanjut diperlihatkan Posu yang berkata, kau juga. Sepertinya kalian datang kemari untuk berperang. Dan kembali Yuanhu berkata, mereka semua anggota tim elitku. Aku selalu membawa mereka ketika dalam keperluan seperti ini untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu. Dan lanjut beralih ke sisi Posu yang kembali berkata, kau pasti sangat suka bercanda ya. Tempat ini tidak mungkin memiliki bahaya. Silakan ikut denganku, semuanya sudah dipersiapkan. Namun di saat Yuanhu melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja tanah yang dia pijaki kini mulai retak. Dan nampaknya itu diakibatkan oleh serangan yang dilancarkan oleh Qianso. Yang sontak hal itu membuat mereka semua terjatuh ke dalam jurang yang sangat besar yang sudah dibuat oleh Qianso sebelumnya sebagai sebuah jebakan.
Melihat hal itu, di sini Yuan Hu pun berteriak ke arah Poshu dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Namun di sini Poshu pun menimpali, "Aku juga tidak tahu, ini sama sekali bukan ulah kami." Dan kembali Yuan Hu mengatakan, "Kenapa bisa ada lubang sebesar ini?" Dan tiba-tiba saja mereka melihat banyak sekali pasang mata yang menunggu mereka di kedalaman jurang itu. Dan sembari itu diperlihatkan Yuan Hu yang berteriak, "Letnan, hati-hati!" Dan kini diperlihatkan para pasukan tikus tanah itu mulai menyergap satu persatu pasukan yang jatuh ke dalam jurang. Dan beralih ke sisi Holy Maiden, dia nampak cukup terkejut sembari berkata, "Ini kawanan tikus mutan, bunuh mereka semua." Dan diketahui tikus mutan adalah salah satu beast yang tidak ingin dijumpai oleh manusia. Mereka bukan hanya ditakuti karena jumlahnya, tapi mereka juga dikenal sadis. Mereka akan memakan mangsanya hidup-hidup dan menyiksanya. Rasanya seperti dimakan oleh zombie. Dan lalu kini diperlihatkan Poshu yang melancarkan sebuah serangan yang dia namai Wine Blade tepat menuju ke arah si tikus tanah yang kini mulai membuat tikus-tikus itu terbantai satu persatu. Dan beralih ke sisi Yuan Hu, dia nampaknya melancarkan sebuah serangan kuat yang ditandai dengan aura kemerahan. Dan Holy Maiden nampak tidak ingin kalah, dia juga melancarkan serangan elementalnya tepat menebas tikus-tikus yang muncul di hadapannya. Dan nampaknya semua kejadian itu dipantau langsung oleh Qianzhou. Dan sembari itu dia pun bergumam, "Mereka bertiga tidak lemah, jadi jangan remehkan mereka. Perempuan itu tidak sekuat dua lainnya, tapi dia tidak boleh diremehkan. Dan sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Sekarang giliran kita." Dan lalu beralih ke sisi Poshu, dia nampaknya terus bertanya-tanya dalam hatinya dan berkata, "Sejak kapan lubang ini digali? Dengan tingginya dia tidak akan bisa dipanjat dengan begitu mudah." Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Poshu pun berkata kepada Yuan Hu, "Bunuh para tikus mutan ini, lalu kita cari jalan keluar." Namun tiba-tiba sebuah serangan menghunus tepat menghantam dada dari si Poshu ini, yang sontak hal itu pun membuat si Poshu kini nampak menjerit sangat kesakitan. Dan sepertinya serangan itu dilancarkan oleh Qianzhou. Melihat hal itu, di sini Holy Maiden pun nampak sangat terkejut sembari berkata, "Poshu!" Dan beralih ke sisi Yuan Hu yang berkata, "Dia terkena serangan, sialan." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah seekor tikus tanah mencoba menerjang ke arah Yuan Hu yang nampak sudah lengah. Dan nampaknya serangan itu berhasil didaratkan ke leher dari Yuan Hu yang menimbulkan pendarahan yang cukup dalam. Dan nampaknya yang menyerang sebelumnya adalah Rat Emperor yang diketahui berada di tingkat Extraordinary First Order. Dan di saat Yuan Hu kini mulai tersadar, diperlihatkanlah banyak sekali tikus yang sudah mengepungnya. Melihat hal itu, di sini Holy Maiden nampak cukup khawatir sembari berkata, "Mayor Jenderal Li." Namun nampaknya di sini Qianzhou ingin sekali membantai mereka semua dan dia pun berkata kepada pasukannya, "Bunuh para manusia yang tersisa." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mayat dari Yuan Hu tergeletak tepat di samping dari Poshu. Dan nampaknya di sini satu orang yang tersisa tinggallah si Holy Maiden, yang nampak gemetaran melihat tekanan intimidasi yang dipancarkan dari sekujur tubuh Qianzhou. Dan 3 hari telah berlalu, tepatnya di pegunungan berkabut. Diperlihatkan tubuh dari Holy Maiden telah dibawa ke hadapan dari Xiu. Dan sembari itu diketahui nama dari Holy Maiden ini adalah Aisyah. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Salah satu dari 3 Holy Maiden, berdasarkan informasi dari King Er, Brahmanis sangatlah misterius. Bahkan federasi takut kepada mereka. Bahkan saat koma dia masih bisa memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Gadis ini mempunyai bakat yang ulung." Dan nampaknya di sini Xiu membuka cadar dari si wanita yang ada di hadapannya. Dan nampaklah rupanya yang begitu cantik, yang sontak membuat Xiu menjadi cukup bersemangat sembari berkata, "Wow, dia beneran imut. Tubuhnya juga bagus, kau akan menjadi pelayan baruku." Dan kini diperlihatkan Xiu yang menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Holy Maiden. Dan tiba-tiba saja Xiu pun berpindah ke alam bawah sadar dari si Aisyah. Dan nampaknya di sini Xiu mengetahui sepertinya dia sedang berada di dalam inti ruangan kesadaran dari Aisyah. Dan sembari itu lanjut Xiu berkata, "Dari sini aku bisa mengetahui semuanya tentang dia dan mengendalikan dirinya. Aku hanya tinggal menghancurkan tanda ini dan menghilangkan ingatannya."
dan mendapatkan jiwanya. Dan setelah itu kembali di dunia nyata diperlihatkanlah tubuh dari Aisyah memancarkan energi yang begitu kuat yang sampai-sampai membuat Qianzhou menjadi cukup terkejut. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah cahaya itu sudah memudar dan Aisyah ini nampaknya sudah berada di bawah kendali dari Xiu dan muncullah jendela notif di hadapan Xiu. Aisyah Extraordinary First Order, bakat Deep Condensation. Saat melihat orang lain kau bisa mengetahui kelemahan lawan. Kemampuan spesial Black Mamba Dance. Snake Like Fighting Skill Heal, kemampuan penyembuhan bisa menyembuhkan luka dan rasa sakit, tetapi juga bisa digunakan untuk menyerang Blood Contract. Menandatangani kontrak darah bisa membuatnya meminjam kekuatan dari masternya selama beberapa saat dan memberikan poin evolusi kepada sang master. Melihat hal itu nampak membuat Xiu menjadi sangat senang sembari berkata, wow, dia bisa memberikan poin evolusi kepada masternya. Selama ini aku hanya bisa mendapatkan poin evolusi dari pembantaian yang kulakukan sendiri dan membuat tanganku ternodai oleh darah. Tapi sekarang keluargaku bisa memberikan poin evolusi. Dan setelah memikirkan hal itu diperlihatkanlah Xiu yang memerintahkan Aisyah untuk langsung memburu bis asing dan kembali kemari setelahnya. Dan dengan tatapan mata yang kosong diperlihatkanlah Aisyah yang menjawab, baik tuan. Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Aisyah yang sudah berhasil membunuh salah seekor monster di dalam hutan. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan dari Xiu. Keluargamu membunuh seekor beruang grizzly, mutan beginner tingkat 6, poin evolusi tambah 12. Melihat hal itu di sini Xiu pun bergumam, cuma 12 poin evolusi, bukankah seharusnya 60? Cuma 1/5 yang ku dapat dari hasil buruan Aisyah. Walaupun dia mengalahkan beginner tingkat 6, tapi itu bukanlah masalah. Lebih baik dia kusuruh kembali ke Bornean Religion. Kalau aku menggunakannya untuk menguasai Bornean Religion, maka federasi seharusnya tidak akan punya kekuatan untuk melawanku. Tapi dengan kekuatan dia yang hanya Extraordinary First Order, maka akan sulit bagi dia untuk menguasai seluruh Bornean Religion. Dan kalau dia terbunuh oleh seseorang dengan energi spiritual kuat, maka itu juga akan melukai tubuhku. Dan setelah itu diperlihatkanlah Xiu yang berpikiran untuk memberikan kelopak bunga elemental kepada si Aisyah ini. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Aisyah yang menyerap energi spiritual dari bunga elemen api yang diberikan oleh Xiu sebelumnya. Dan tiba-tiba saja ledakan energi terjadi di sana dan menjulang tinggi ke atas langit. Melihat hal itu di sini Xiu pun berkata, tidak ada penolakan, seharusnya dia sudah berhasil. Dan kini jendela notif baru pun muncul di hadapan dari Xiu yang bertuliskan Aisyah Extraordinary First Order, bakat bawaan Flame Controller level 1, mengendalikan api Deep Condensation. Saat melihat orang lain kau bisa mengetahui kelemahan lawan. Kekuatan elemental menguasai energi fisik dan merubah tubuh mereka menjadi elemental yang bisa membuat tubuh kebal terhadap serangan fisik dan membakar segalanya. Melihat kemampuan baru yang didapatkan oleh Aisyah di sini Xiu kembali berkata, dengan bakat dan kekuatan elemental kau pasti bisa naik ke Extraordinary Second Order dengan cepat. Ada sungai spiritual di Ngarai Bayu. Kau bisa berkultivasi di sana terlebih dahulu. Setelah beberapa hari aku akan memberikanmu life essence lagi. Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang berkata kepada Qianzhou, kau melakukan tugasmu dengan sangat baik, sekarang bawa dia turun. Dan beberapa hari kemudian telah berlalu. Diperlihatkanlah Xiu yang nampak cukup terkejut sembari berkata, apa ini? Gempa kah? Namun sepertinya Xiu mendengarkan raungan dari bison yang berteriak sangat kencang. Dan di sini Xiu menyadari bahwa sepertinya ini bukanlah gempa, tapi terobosan yang dilakukan oleh bison saat dia akan menaikkan tingkat kemampuannya. Dan tidak lama kini Xin pun memperlihatkan bison yang sudah hadir di hadapan Xiu dengan tampilan barunya. Dan nampaknya dia terlihat lebih mirip dengan Minotaur karena dia kini sudah mampu berdiri dan berjalan dengan 2 kaki. Dan diketahui dari jendela status yang dilihat oleh Xiu, Bull Demon Extraordinary Second Order, bakat bawaan Crescent Horn, Sharp Horn, senjata yang mengerikan. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan tanduknya, bahkan tanduknya bisa membelah gunung dan sungai dalam sekejap. Kemampuan spesial Gravity Field, dengan menggunakan energi spiritual dia bisa terus meningkatkan gravitasi
arah evolusi bentuk humanoid untuk meningkatkan kekuatan serang, membuka bentuk humanoid yang memiliki kekuatan mengerikan dan kelincahan seperti manusia. Melihat hal itu membuat Siu menjadi nampak sangat terkejut sembari berkata, "Bentuk humanoid? Bagaimana cara kau melakukannya? Cepat beritahu padaku, Bison. Kau jadi keren, aku juga mau jadi sepertimu." Dan lanjut di sini Bison pun menjelaskan, "Aku juga tidak yakin, Yang Mulia. Cuma saat aku berevolusi tadi, aku menginginkan tubuh yang nyaman untuk bertarung." Mendengarkan penjelasan itu, Siu pun bergumam, sepertinya yang disebut demon adalah wujud evolusi lainnya dari makhluk extraordinary. Di era ini akan ada semakin banyak makhluk yang akan berbentuk seperti bull demon, dan pada akhirnya kami akan punya ras sendiri. Dan sambil memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Bison yang kembali berkata, "Master, sekarang aku sudah punya bentuk humanoid. Kuharap aku bisa mendapatkan senjata. Aku mau menggunakan sebuah kapak." Dan nampaknya betul di sini Bison ini lebih beralih ke arah Minotaur. Dan sembari itu diperlihatkanlah Siu yang kembali bergumam, "Dengan tubuh extraordinary third order, cabang dan akarku jadi lebih mudah dibentuk, dan kekuatannya sudah cukup untuk disebut sebagai senjata sihir oleh para manusia." Dan kini diperlihatkanlah sebuah kapak yang dibentuk dari cabang pohon milik Siu yang memiliki kekuatan elemen api, diberikan kepada si Bison, dan nama dari kapak itu adalah Lava Tomahawk. Dan lanjut kini diperlihatkan Siu yang berkata, "Aku akan pergi ke utara. Aku meninggalkan beberapa Spirit Stone untuk keluarga kita yang memiliki atribut api. Kuserahkan Gunung Kabut terhadapmu untuk saat ini." Dan lanjut 3 hari kemudian, Aisyah kembali ke Bornean Regillion. Serangan tikus mutan dan kematian para anggota Bornean Regillion diceritakan sebagai perbuatan kekuatan lain di dalam federasi. Aliansi 10 negara dan federasi resmi bercerai-berai, dan Yu Xiu pergi ke arah utara. Sementara itu Gunung Kabut dijaga oleh Bison dan juga yang lainnya. Dan sembari berjalan ke utara diperlihatkanlah Siu yang menangkap banyak sekali monster liar yang dia temui selama perjalanan. Dan nampaknya semua monster itu dirubah menjadi poin evolusi yang akan membuat Siu menjadi semakin lebih kuat. Dan tidak lama diperlihatkanlah Siu yang sudah sampai di tempat yang ia tuju. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah si White Snake datang menjemputnya bersama dengan si panda. Sembari itu diperlihatkan Siu yang berkata kepadanya, "Sepertinya Spirit Stone S sangat membantumu. Auramu naik signifikan." Dan beralih ke sisi panda yang tersenyum lebar sembari berkata, "Aku juga makan banyak Spirit Stone." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini Siu yang langsung menancapkan akarnya ke dalam gua bawah tanah itu. Dan dia melihat banyak sekali Spirit Stone tipe S di dalam gua itu. Dan tanpa ragu-ragu lagi di sini Siu pun langsung menyerapnya. Dan sembari itu diperlihatkan Siu yang memerintahkan Kyubi untuk pergi ke cabang pohon yang beratribut api. Dan lanjut dia berkata kepada si White Snake dan juga panda, "Kalian berdua berlatihlah dengan keras. Kalau begitu ayo kita mulai latihannya." Dan nampaknya di sini Siu berkultivasi bersama para bawahannya. Dan dalam sekejap mata beberapa hari telah berlalu, dan kekuatan spiritual dari Yu Xiu telah melebihi 5,5 juta kekuatan spiritual. Selama periode waktu ini akar pohonnya menembus lapisan es dan dengan gila memburu semua ikan yang berada di dalam air. Dan sembari itu diperlihatkan Siu yang berkata, "Sekarang aku hampir memiliki 4,5 juta poin evolusi, kecuali 500.000 poin yang aku kumpulkan sebelumnya. Sisa poin evolusi yang aku dapatkan semuanya hasil dari berburu beberapa hari ini. Tapi kebanyakan poin evolusi yang aku dapatkan itu berasal dari lautan dangkal. Ini hanyalah lautan yang dangkal. Sepertinya sumber daya di dalam laut akan menjadi jauh lebih melimpah, dan bahkan mungkin ada sesuatu yang akan mengancam keberadaan di luar sana." Dan setelah memikirkan hal itu diperlihatkanlah Siu yang tanpa ragu-ragu menggunakan 300.000 poin evolusinya untuk meningkatkan akar pohonnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Bison. Dia nampaknya sedang mencari beberapa pasukan monsternya dan sembari itu memanggil-manggil nama mereka. Namun tiba-tiba saja dia melihat ada sebuah jejak darah di hadapannya. Sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut sembari menatap tajam. Lanjut dia mengaung sekencang mungkin, dan auman itu didengarkan oleh Flash dan juga Mantis yang berada tidak jauh dari sana.
Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah aligator yang datang menghampirinya sembari berkata, "Bison, apa yang telah terjadi? Kenapa aku mencium bau darah?" Mendengarkan hal itu, Bison pun menjawab, "Wolf dan Great Serpent kini telah menghilang." Mendengarkan hal itu, si aligator pun kembali berkata, "Mungkinkah mereka tersesat ketika sedang bermain?" Namun di sini Bison pun menimpali, "Mustahil, mereka tidak mungkin tersesat." Dan sembari itu dia memperlihatkan salah seekor binatang kecil di sana yang nampaknya mengalami pendarahan yang cukup parah. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para pasukan dari Sioux kini sudah berkumpul di satu tempat. Dan mereka semua memandangi binatang kecil yang ada di hadapannya yang nampak terluka parah. Melihat hal itu, di sini Lang Feng tatapannya tiba-tiba saja berubah menjadi gelap dan beralih ke sisi Bison yang berkata, "Semua ini adalah salahku. Kukira Misty Mountain sudah cukup aman, jadi aku mengizinkan mereka untuk pergi bermain. Big Ear sudah menggunakan life essence yang ditinggalkan oleh Guthrie. Dia tidak dalam situasi yang mengancam nyawa lagi, tapi dia masih tidak sadarkan diri." Dan beralih ke sisi Qianso yang sedang bergumam, "Bakat dari ketiga exotic beast itu sangat disukai oleh God of Tree. Mereka adalah anak-anak yang God of Tree inginkan berdasarkan dengan semua yang mereka miliki." Dan beralih ke sisi Lang Feng yang berkata, "Bull Demon, aku mempercayakan mereka semuanya kepadamu karena kau bilang kau akan menjaga mereka. Jika kita tidak bisa menemukan mereka, dan jika terjadi sesuatu kepada mereka, bahkan jika aku harus mati, aku akan tetap membunuhmu." Mendengarkan hal itu, Thorn pun langsung berkata, "Tenanglah Lang Feng, Bull Demon juga memperlakukan mereka sama seperti adiknya sendiri. Karena sekarang terjadi sesuatu kepada mereka, dia juga merasa sangat marah dan merasa bersalah." Dan sembari menatap tajam di sini, Bison pun berkata, "Aku berjanji, aku akan menyelamatkan mereka." Dan beralih ke sisi aligator yang berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk meributkan hal ini. Prioritas utama kita adalah menemukan mereka terlebih dahulu. One Wolf sudah memimpin kawanan serigala untuk mencari mereka, tapi musuh pandai dalam menyembunyikan diri dan tidak meninggalkan sedikit jejak pun." Dan sembari itu diperlihatkanlah aligator yang lanjut bergumam, "Musuh pasti sengaja menyusup ketika Master sedang pergi. Mereka biasanya menyembunyikan aura mereka. Mereka pasti datang ke sini dengan persiapan penuh. Tidak peduli apa tujuan mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja." Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah si aligator yang menggunakan kemampuannya yang ia sebut extreme tracking. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah aligator yang nampak cukup terkejut, dan dia sepertinya sudah menemukan orang yang menculik binatang-binatang kecil itu. Sembari itu diperlihatkanlah aligator yang berkata, "Ketemu, ini adalah ulah dari manusia." Mendengarkan hal itu sontak membuat Bison menjadi sangat marah sembari berkata, "Mereka lagi manusia sialan." Dan lalu kini Shin pun beralih ke para penculik itu. Nampaknya mereka sedang berlari sekencang mungkin untuk meninggalkan Misty Mountain. Dan sembari itu salah seorang ninja di sana bergumam, "Bukankah mereka bilang hanya Demon Tree saja yang pantas ditakuti di Misty Mountain dan yang lainnya tidak ada apa-apanya? Tapi kenapa ada niat membunuh yang begitu mengerikan dari dalam sana? Orang itu menipu kami. Kita harus membawa kembali reinkarnasi Yamato no Orochi ke negara kita. Dengan itu kita akan bisa menyelamatkan negara kita dari kehancuran." Dan nampaknya orang-orang yang menculik ini adalah orang yang berasal dari negeri Jepang. Dan lalu kini Shin pun beralih membawa kita ke sebuah penjelasan kota Sunset, satu dari 10 kota besar yang dibangun kembali setelah federasi dibangun, dengan expert di level extraordinary second order yang menjaganya. Memiliki 30.000 pasukan militer, dan setiap tentara setidaknya harus di atas level 7. Lee Seng adalah utusan yang dikirim oleh negara Sakura untuk federasi. Dia datang ke Misty Mountain untuk melaksanakan misi rahasia dan menemukan ular berkepala 3 yang ditemukan di Misty Mountain itu seperti reinkarnasi dari Yamato no Orochi, sang ular berkepala 8. Dan bis ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyelamatkan negara mereka. Dan tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus membawa bis ini kembali ke negara mereka. Dan karena perbuatan ini, perseteruan antara federasi dan Misty Mountain tersulut sekali lagi. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.